Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 10 PPLG 3 akan mempresentasikan tentang jurnal dengan judul penerapan model pembelajaran group investigation pada materi lingkaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, karya Erna Lestari, Endar Tercahyono, dan Awaludin. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirza Subari Junet. Saya Muhammad Imres Duniawan. Saya Muhammad Farah Simbawa. Saya Muhammad Arya Putra. Saya Muhammad Dinam Bernarsianto. Saya Muhammad Rifaldi Fadilah. Nah, masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal High Order Thinking Skill atau HOTS terkait materi lingkaran. Nah, hal ini terjadi karena rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik tergolong rendah sampai sedang. Nah, salah satu alternatif meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis adalah menerapkan model pembelajaran group investigation. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami materi lingkaran melalui metode pembelajaran group investigation. Nah, penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan 2 siklus. Nah, setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan lembar tes. Bahan ajar adalah unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM dengan materi lingkaran. Nah, kata kunci pada materi ini adalah group investigation, lingkaran, dan kemampuan berpikir kritis. Or thinking skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat mendorong seseorang untuk berpikir secara luas dan dalam tentang suatu hal masalah. Untuk bisa menggali kemampuan berpikir analisa tinggi seperti ini, peserta didik didorong untuk menyelesaikan jenis soal dengan kategori host. Adanya kesulitan yang dialami peserta didik dalam materi lingkungan dan penyelesaian soal-soal host terjadi karena rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dampak yang diakibatkan dari rendahnya kemampuan berpikir kritis serta adalah rendahnya hasil dikejar peserta didik. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik itu berarti meningkatkan hasil belajar peserta didik. Menurut Wiranata dan Japa, nyatakan bahwa penetapan model pembelajaran kooperatif tipe grup investigation dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Model pembelajaran group investigation. Di era abad ke-21 terdapat beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Beberapa kompetensi tersebut adalah kompetensi 4C yang meliputi kemampuan komunikasi atau communication, kemampuan kerjasama atau collaboration, kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, dan kemampuan berpikir kreatif atau creative thinking. Berpikir kritis merupakan interpretasi dan evaluasi yang terampil dan efektif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi. Seorang peserta didik dikatakan mempunyai kemampuan berpikir kritis yang tinggi apabila ia mempunyai kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan. Untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik diperlukan adanya inovasi dalam proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran berubah dari berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada siswa atau student center. Banyaknya peserta didik yang belum tuntas tersebut terjadi karena metode yang digunakan. Adanya kesulitan yang dialami peserta didik dalam materi lingkaran dan menyelesaikan soal-soal HOTS terjadi karena rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik itu berarti meningkatkan hasil belajar peserta didik, ide yang didapatkan. Hal ini akan memberikan dampak yang baik pada kemampuan berpikir kritis peserta didik. Penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Sugiono, penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dilakukan di kelas dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa lembar observasi aktivitas belajar peserta didik, lembar observasi aktivitas guru, kamera, dan lembar tes kemampuan berpikir kritis. Prosedur dalam PTK ini dilakukan dalam 2 siklus. Prosedur PTK dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama atau tahapan, yaitu
plan, perencanaan, action, tindakan, observation, pengamatan, reflection, refleksi. Indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator kemampuan berpikir kritis menurut Fashion dalam Syabana 2012, yaitu interpretation, menginterpretasi, analisis, menganalisis, evaluation, mengevaluasi, inference, menyimpulkan, explanation, menjelaskan, self-regulation, regulasi diri. Hasil penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus. Hasil observasi, presentasi, aktivitas guru dan peserta didik, serta kriteria kemampuan berpikir kritis. Peserta didik disajikan pada tabel berikut. Presentasi rata-rata 81% sampai 100%, kategori sangat baik. 61% sampai 80%, kategori baik. 41% sampai 60%, kategori sedang. 21% sampai 40% kategori buruk, dan 21% kategori sangat buruk. Teknik analisis data untuk memperoleh hasil presentasi dan kategori kemampuan berpikir kritis. Peserta didik disajikan pada tabel berikut. Nilai rata-rata tes 80% sampai 100%, kriteria sangat tinggi. 60% sampai 80%, kriteria sangat tinggi. 40% sampai 60% sedang, 20% sampai 40% rendah, dan 0% sampai 20% sangat rendah. Teknik untuk menghentikan siklus yaitu ketika aktivitas guru dan aktivitas peserta didik sudah melampaui indikator keberhasilan 80%, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik sudah termasuk kategori tinggi. Nah, berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, kegiatan pembelajaran dengan model group investigation pada siklus 1 terlaksana dengan baik sesuai dengan langkah yang telah diterapkan dan termasuk dalam kategori baik. Hasil observasi aktivitas guru dan peserta didik pada siklus 1 yaitu aktivitas guru dengan persentase sebesar 81,61% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan aktivitas peserta didik persentasenya sebesar 70% dan masuk dalam kategori baik. Nah, pada akhir pelaksanaan siklus 1 diadakan tes kemampuan berpikir kritis. Hasil persentase masing-masing indikator kemampuan berpikir kritis yaitu menginterpretasi sebesar 72,36%, menganalisis sebesar 47,36%, mengevaluasi sebesar 44,08%, menyimpulkan sebesar 48,68%, menjelaskan sebesar 44,08%, dan regulasi diri sebesar 36,84%. Nah, sebagian peserta didik masih kurang dalam kemampuan meregulasi diri dengan persentase yang paling kecil. Nah, hal ini terjadi karena peserta didik tidak memeriksa kembali jawaban yang mereka kerjakan setelah menyelesaikan soal. Nah, sedangkan pada hasil observasi, kegiatan pembelajaran dengan model group investigation pada siklus 2 terlaksana dengan sangat baik dan mengalami peningkatan dari siklus 1 tadi. Nah, hasil observasi aktivitas guru dan peserta didik pada siklus 2 yaitu aktivitas guru sebesar 95,6% dengan kategori sangat baik, dan aktivitas peserta didik dengan persentase sebesar 93,3% dengan kategori sangat baik. Dan pada akhir pelaksanaan siklus 2 juga dilaksanakan tes kemampuan berpikir kritis, dan hasil persentase masing-masing indikator kemampuan berpikir kritis pada peserta didik pada siklus 2 yaitu menginterpretasi sebesar 88,15%, menganalisis sebesar 82,23%, mengevaluasi sebesar 69,73%, menyimpulkan sebesar 69,73%, menjelaskan sebesar 67,76%, dan regulasi diri sebesar 67,1%. Indikator menginterpretasi merupakan indikator presentasi paling tinggi. Nah, hal ini dikarenakan pada indikator menginterpretasi, peserta didik harus menafsirkan beberapa komponen yang ada pada gambar, dan hal ini untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam memahami berbagai komponen pada materi lingkaran. Nah, berdasarkan hasil observasi dan hasil penelitian dari siklus 1 dan siklus 2, kita juga dapat membandingkan kira-kira perbedaan dari siklus 1 dan siklus 2 tersebut. Nah, berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan, maka perbandingannya adalah siklus 2 memiliki persentase yang lebih tinggi baik dalam aktivitas guru maupun aktivitas murid. Aktivitas guru dari siklus 1 dan siklus 2 meningkat sebesar 13,99% dan aktivitas peserta didik meningkat sebesar 23,3%. Nah, berdasarkan hasil persentase tersebut,
masing-masing indikator kemampuan berkritis peserta didik pada siklus 1 siklus 2 juga menunjukkan sebuah peningkatan. Pada gambar 1 di sini menunjukkan bahwa peserta didik masih belum mampu menginterpretasi komponen yang ada pada gambar. Sedangkan gambar 2 menunjukkan peserta didik mampu menginterpretasi berbagai komponen dengan sangat lengkap dan jelas. Nah, gambar ketiga menunjukkan bahwa peserta didik masih belum mampu menganalisis persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu Y. Sedangkan gambar keempat, peserta didik menunjukkan mampu menganalisis bentuk persamaan garis singgung jika diketahui kedua titik potong garis. Gambar kelima menunjukkan peserta didik masih belum mampu mengevaluasi, menyimpulkan, dan menjelaskan alasan garis 1 melalui titik pusat lingkaran. Gambar keenam menunjukkan peserta didik mampu mengevaluasi pernyataan bahwa gradien gambar dan gradien berdasarkan perhitungan adalah sama, sampai menyimpulkan dan menjelaskan alasan gradien antara gambar dan gradien. Gambaran terakhir, pada indikator regulasi diri juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena pada siklus 1 banyak peserta didik yang terjebak dengan perintah pada soal tes. Hal ini terjadi karena peserta didik tidak teliti dan malas memeriksa kembali jawaban yang peserta didik tulis. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pada siklus kedua, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran group investigation dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi lingkaran. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil siklus pertama. Rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik mencapai 48,90% dan berada pada kriteria sedang. Pada siklus kedua, rata-rata kemampuan berpikir kritis peserta didik sebesar 74,34% dan berada pada kriteria tinggi. Berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kritis pada siklus pertama dan siklus kedua, telah terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik sebesar 25,44%. Baik, mungkin itu saja presentasi beserta kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga terima kasih atas perhatiannya semua. Nah, sebelum mengakhiri video kali ini, mari kita dengarkan quotes yang akan disampaikan oleh Ripa. Apa quotesnya? Kalau kamu sakit, ke aku aja. Kebetulan aku suka matematika. Biar aku ajarin gimana sakitnya, jawaban salah cuma karena negatif doang. Nah, baik, semuanya terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus sekali juga salah bukan jawab.